Ya, panggung politik global kembali memanas. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, mengumumkan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Namun tak lama berselang, Teheran langsung membantah. Tidak ada kesepakatan apapun. Serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Irak, penutupan mendadak Bandara Doha, hingga ancaman penutupan Selat Hormuz semuanya terjadi dalam hitungan jam. Dunia terperangah. Apakah ini sekedar manuver politik Trump atau sinyal bahwa percikan perang dunia baru sedang menyala? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global, harga energi, dan posisi Indonesia yang sangat bergantung pada stabilitas kawasan? Kita akan membedah semuanya bersama Managing Editor CNBC Indonesia, Sefty Oktarianisa. Mbak Sefty, apa kabar? Baik, dan juga telah bergabung bersama kami rekan saya, Editor CNBC Indonesia, Mas Pratama Goevara. Mas Tama, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini ya, saya interview juga kemarin. Nah, ini menarik nih ya. Nah, terus Mas Michael nanya sama saya, ini kira-kira sampai mana nih ya, gimana? Gitu, kemarin sore baru nanya kayak gitu. Tiba-tiba paginya ada pengumuman gencatan senjata Iran Israel. Gitu ya. Ini saya pengen langsung nanya ke Mbak Sekti, ya Mbak ya. Maksudnya kamu kan biasanya melihatlah dinamika yang ada secara gejolak geopolitik global. Itu juga redaksi kamu gitu di CNBC Indonesia. Ini tuh pengumuman ini memang beneran langkah Amerika untuk memadamkan api yang ada di Iran Israel, ataukah seperti yang tadi sempat kita sampaikan, apakah ini lebih kepada strategi politik dan justru malah perang ini baru awal? Kalau di redaksi sih dari awal sih kita berpikir bahwa nggak mungkin sih Trump mau perang lama-lama. Karena kan dari awal, dari 2024 lalu saat pemilihan Presiden US, dia udah statement nggak akan ada perang pada zaman saya, dunia itu tenang. Lagi pula kan kemarin itu Mei baru keluar data kalau APBN Amerika itu defisit sampai 5.000 triliun. Mustahil lah US mau membiayai Jadi nggak mungkin karena perang. ekonomi? Nggak mungkin Alasan lagi ekonomi. sih. Tapi memang Trump kan biasanya kan begitu ya. Kalau dia punya mau apa, Dia hot and cold banget sih, dulu, setelah dihantam sana sini, riuh, nanti dia tarik omongannya sendiri. Setelah tarik omongannya sendiri, tunda, lalu negosiasi. Pasti ada udang di balik bakwan sih kalau kita lihat sih. Tapi emang Irannya mau kalau disuruh gencatan senjata? Bisa saja sih Mbak, ada possibility. Tapi bagaimana dampaknya terhadap Gaza? Berarti kan apapun yang dilakukan Iran gitu terhadap Israel, jadi kita tidak, maksudnya negara-negara Islam ini ya, maksudnya apa yang sudah dilakukan Iran ini tidak serta-merta menghentikan konflik yang ada di Gaza. Nah ini emang menarik nih omongan Mbak Ade. Jadi memang kita melihatnya ada beberapa nih, kenapa Israel menyerang Iran lalu masuk Amerika. Ada Gaza di sana, ada masalah nuklir Iran di sana, lalu kalau misalnya kita mau menarik lagi omongan Presiden Prancis Macron ketika dia datang ke Indonesia, dia sempat spill kalau bakal ada pembicaraan dengan Arab Saudi soal pembentukan negara Palestina. Itu seharusnya tanggal-tanggal ini nih, tanggal-tanggal perang. Tapi karena perang nggak kejadian kan, berarti ada kepentingan Israel yang selamat lah gitu ya. Terus jadi memang sengaja untuk dialihkan? Bisa saja. Terus nuklir Iran. Nuklir Iran itu kan sebenarnya entah ada entah tidak. Israel sebenarnya punya juga kan nuklir kan. Tapi yang diomongin terus nuklir Iran. Sebenarnya kan ini juga kayak apa sih ancaman untuk rezim aja dan proksi-proksinya di Timur Tengah. Jangan ganggu Israel deh. Kan toh Iran itu kan selama ini kan disangkakan yang menyalurkan dana ke Gaza, yang menyalurkan dana ke Hutsi di Yaman, yang menyalurkan dana ke kelompok pembebasan Islam di Irak dan macam-macam gitu kan ya. Nah yang satu lagi nih yang sebenarnya kita juga mikir nih di redaksi, mungkin juga ini untuk menekan Eropa. Kenapa untuk menekan Eropa? Ini terkait dengan Selat Hormuz. Ujung-ujungnya kan kalau pertempuran antara Israel, Iran dan juga US yang paling terkena dampaknya dari mana? Ya Selat Hormuz kan. Kalau misalnya Selat Hormuz itu ada gonjang-ganjing, lalu penutupan dan segala macam, ada dua yang kena dampak nih, satu Eropa, satu China, karena mereka sangat bergantung dengan minyak di wilayah situ. Sementara kalau China bisa selamat karena Rusia mungkin ya, Rusia kan jual minyak murah ke China. Sementara kalau Eropa minyak murah dari Rusianya udah nggak ada. Kemana dia berpegang ya? Kalau nggak ke Arab ya ke Amerika. Nah kita juga tahu sedang ada pertemuan NATO kemarin untuk membahas anggaran 5% negara-negara NATO ke anggaran dari PDB-nya negara NATO sebesar 5% untuk lembaga itu sendiri. Nah, kalau kita tahu, Trump itu dari dulu udah woro-woro sama negara-negara Eropa. Lu bayar deh 5% ini gitu loh. Jangan semuanya disupport sama US. Nah, mungkin itu juga untuk menekan NATO. Kan Trump selalu soal bisnis kan. Intinya ini adalah permainan kepentingan gitu ya Mbak ya? Bisa. Kalau kita lihat di redaksi sih begitu sih Mbak. Oke. Sekarang mungkin kalau dari Mas Tama sendiri ya Mas, terutama mengenai penutupan Selat Hormuz dan dampaknya terhadap ya efek harga komoditas yang semakin meningkat. Tapi seperti yang juga tadi Mbak
Safety bilang gitu ya, kayaknya emang American cannot afford another economic loss regarding anything gitu ya. Apalagi tambah ada war, apalagi tambah ada commodity prices. Suku bunga tinggi belum kelar-kelar, tiba-tiba ada begini lagi gitu kan. Nah kalau dari kamu sendiri gimana? Apalagi kemarin ada wacana Selat Hormuz mau ditutup gitu kan. Ya itu dia. Kalau bicara soal Selat Hormuz kan ya ini jadi salah satu, sebenarnya jadi salah satu kekuatannya Iran ya. Untuk menakut-nakuti dunia juga gitu. Karena bagaimanapun selat ini jadi selat yang vital untuk peredaran minyak dunia gitu. Dari redaksi juga kita sempat wawancara sama Pak mantan Wamen SDM yang mengatakan bahwa kalau Selat Hormuz ditutup, ya otomatis 20% peredaran minyak di dunia itu kan terganggu. Jumlahnya bisa sampai 15 sampai 20 juta barel. Itu kan sangat mengganggu ekonomi banget kan. Ya itulah.